Hai semuanya, seringkali kita merasa seolah-olah hidup ini adalah perlombaan tanpa henti, dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan terus-menerus bergerak, terus-menerus melakukan sesuatu. Kita bangun pagi, membuka laptop sebelum sarapan, dan pekerjaan sudah menumpuk di meja virtual kita. Pesan masuk dari WhatsApp, email baru berdatangan, dan daftar tugas seolah tak ada habisnya. Kita merasa bangga saat mengatakan, "Wah, sibuk banget hari ini." Atau, "Kayaknya nggak ada waktu buat istirahat deh." Seolah-olah, kesibukan adalah lencana kehormatan yang membuktikan bahwa kita adalah orang yang penting, berharga, dan sukses. Padahal, ada perbedaan besar antara sibuk dan produktif. Dan sayangnya, banyak dari kita yang terjebak dalam ilusi kesibukan tanpa benar-benar menghasilkan sesuatu yang signifikan. Coba bayangkan ini. Kamu melihat temanmu, atau bahkan dirimu sendiri, selalu terlihat terburu-buru, panik dan seolah-olah punya 1000 hal yang harus diselesaikan dalam 1 jam. Mereka mungkin selalu memegang ponsel, mengetik dengan cepat atau berlari dari satu rapat ke rapat lain. Dari luar, mereka terlihat seperti mesin yang sangat efisien, selalu dalam mode on. Tapi, kalau kita perhatikan lebih dekat, kadang-kadang kesibukan itu hanya topeng. Mereka mungkin sibuk membalas email yang sebenarnya tidak terlalu penting, sibuk mengomentari status media sosial, atau bahkan sibuk mengeluh tentang betapa sibuknya mereka. Intinya, mereka sibuk melakukan hal-hal yang tidak selalu membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Ini seperti berlari di tempat. Kamu mengeluarkan banyak energi, tapi tidak ada pergerakan maju yang berarti. Produktivitas, di sisi lain, jauh lebih tentang hasil daripada sekedar aktivitas. Produktivitas adalah kemampuan untuk menyelesaikan hal-hal yang benar-benar penting, yang punya dampak, dan yang mendekatkan kita pada apa yang ingin kita capai. Ini bukan tentang berapa banyak jam yang kamu habiskan di depan laptop atau berapa banyak rapat yang kamu hadiri. Ini tentang kualitas pekerjaanmu, dampak dari keputusanmu, dan seberapa efektif kamu menggunakan waktu yang kamu miliki. Bayangkan seorang koki yang dalam 1 jam bisa menciptakan hidangan lezat dan inovatif yang memukau semua orang. Sementara koki lain dalam waktu yang sama hanya sibuk mondar-mandir, memotong bahan yang salah, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Siapa yang lebih produktif? Tentu saja koki yang pertama. Dia mungkin tidak terlihat sibuk, dalam arti panik dan terburu-buru, tapi hasilnya berbicara. Seringkali kita terjebak dalam budaya merasa sibuk. Kita berpikir bahwa jika kita tidak merasa tertekan, terburu-buru, atau kewalahan, berarti kita tidak bekerja cukup keras. Ini adalah pola pikir yang berbahaya. Tekanan yang berlebihan justru bisa menghambat kreativitas, menurunkan kualitas pekerjaan, dan bahkan menyebabkan burnout. Ingatlah bahwa otak kita butuh ruang untuk bernafas, untuk memproses informasi, dan untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketika kita terus-menerus memaksakan diri untuk sibuk, kita sebenarnya menghambat proses alami ini. Kita jadi sulit fokus, mudah terdistraksi, dan akhirnya malah jadi kurang efektif. Salah satu kunci untuk menjadi produktif tanpa harus sibuk adalah dengan memahami apa yang benar-benar penting. Kita perlu belajar membedakan antara tugas yang mendesak, tapi tidak penting, dengan tugas yang penting tapi mungkin tidak mendesak. Seringkali, kita menghabiskan waktu kita untuk memadamkan api kecil yang muncul sepanjang hari, membalas pesan instan, menghadiri rapat yang tidak perlu, atau menanggapi gangguan kecil. Tugas-tugas ini mungkin terasa mendesak karena muncul tiba-tiba dan menuntut perhatian segera, tapi seringkali dampaknya terhadap tujuan besar kita sangat minim. Sebaliknya, tugas-tugas yang penting, seperti merencanakan strategi jangka panjang, belajar keterampilan baru, atau membangun hubungan, seringkali mendesak dan mudah tertunda karena tidak ada tekanan langsung.
Prioritisasi adalah alat yang sangat ampuh di sini. Daripada mencoba menyelesaikan semua hal yang ada di daftar tugas, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa satu hal yang paling penting yang bisa saya lakukan hari ini, yang akan memberikan dampak terbesar? Fokuskan energimu pada hal itu sampai selesai. Mungkin itu adalah menyelesaikan laporan krusial, atau merancang presentasi yang akan menentukan arah proyek. Setelah tugas paling penting itu selesai, barulah kamu bisa beralih ke hal lain. Ini bukan tentang menunda-nunda, tapi tentang memastikan bahwa kamu menginvestasikan energimu pada hal yang benar-benar akan membuahkan hasil. Ini seperti bermain catur. Pemain yang bagus tidak hanya asal bergerak, tapi berpikir beberapa langkah ke depan dan membuat gerakan yang paling strategis. Manajemen waktu yang efektif juga bukan tentang mengisi setiap menit dengan aktivitas. Justru sebaliknya, manajemen waktu yang baik adalah tentang menciptakan ruang, tentang memberikan waktu bagi dirimu untuk bernafas, untuk berpikir, dan bahkan untuk tidak melakukan apa-apa. Teknik seperti blok waktu bisa sangat membantu. Alih-alih melompat dari satu tugas ke tugas lain, coba alokasikan blok waktu tertentu untuk fokus pada satu tugas besar. Selama blok waktu itu, hindari gangguan sebisa mungkin, matikan notifikasi, tutup tab browser yang tidak relevan, dan fokus sepenuhnya pada apa yang sedang kamu kerjakan. Setelah blok waktu itu selesai, berikan dirimu istirahat singkat. Ini akan membantu otakmu tetap segar dan mencegah burnout. Jangan lupa juga pentingnya istirahat. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tapi istirahat yang cukup adalah fondasi dari produktivitas yang berkelanjutan. Tubuh dan pikiran kita bukanlah mesin yang bisa bekerja tanpa henti. Kita butuh waktu untuk mengisi ulang energi, untuk merejamakan diri. Ini bisa berarti tidur yang cukup setiap malam, mengambil jeda singkat sepanjang hari, atau bahkan berlibur sesekali. Ketika kita merasa lelah dan burnout, kualitas pekerjaan kita akan menurun drastis, dan kita akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat saat kita segar. Jadi jangan merasa bersalah saat beristirahat. Anggap saja itu sebagai investasi untuk produktivitasmu di masa depan. Pada akhirnya, produktivitas sejati bukan tentang mengukur berapa banyak jam yang kita habiskan untuk bekerja, atau berapa banyak tugas yang ada di daftar kita. Ini tentang kualitas, tentang dampak, dan tentang mencapai tujuan-tujuan penting dengan cara yang paling efisien. Ini tentang bekerja dengan cerdas, bukan hanya bekerja keras. Jadi lain kali kamu merasa terdorong untuk mengatakan bahwa kamu sibuk, coba ganti dengan saya produktif. Rasakan perbedaannya. Karena kamu tidak harus sibuk untuk menjadi produktif. Kamu hanya perlu fokus pada apa yang benar-benar penting, mengelola waktu dan energimu dengan bijak, dan memberikan dirimu ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya, hasil yang kamu ciptakan akan jauh lebih berarti daripada sekedar daftar panjang kegiatan yang tidak selalu punya makna.